Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada petang hari ini Allah memudahkan kita untuk bertemu berkumpul setelah menjalankan sholat maghrib dengan berjamaah. Alhamdulillah kita bisa bergabung di taman di antara taman-taman surga. Dan kita juga bersyukur pada Allah mempertemukan kita dengan di antara bulan istimewa, di antara bulan yang menjadi syiar Allah, yang kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda di antara tanda hati yang takwa. Di antara syiar Allah adalah syiar zamani, syiar yang berupa waktu-waktu yang dimuliakan. Kita sedang berada di satu dari Arba'atul Hurum, 4 bulan haram, karena kita sedang berada di bulan Rajab. Satu keistimewaannya adalah ini merupakan bulan haram yang ada aturan khusus, ada aturan mainnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menganiaya diri sendiri di bulan-bulan haram. Di bulan haram, di bulan suci, maka hal yang paling harus kita perhatikan adalah hendaknya kita betul-betul meninggalkan maksiat dan dosa. Karena perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu adalah tindakan menganiaya diri sendiri. Ketika seseorang melakukan dosa, artinya dia sedang menggiring dirinya sendiri kepada kesengsaraan neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dari sisi hubungannya dengan bulan Ramadan, maka bulan Rajab ini juga menjadi bulan untuk menanam benih. Ibnu Rajab menyebutnya dengan Syahrul Zar' atau Syahrul Budur, bulan untuk menanam benih kebaikan yang nanti akan kita panen di Syahrul Hasad,
bulan memanen kebaikan, yakni di bulan Ramadan. Maka kita perlu persiapkan di bulan ini, satu, kita bersihkan hati kita yang merupakan lahan amal, tempat untuk menanam benih kebaikan. Kita bersihkan dari gulma, dari hama, ya, dari segala kotoran yang bisa merusak tanaman-tanaman kebaikan, yakni segala jenis kotoran hati kita bersihkan. Kemudian kita juga banyak bertaubat kepada Allah, dan yang penting lagi adalah bagaimana kita mencegah diri, menjauhkan dari segala perkara-perkara dosa dan maksiat. Baru ketika itu kita tanami hati kita dengan tanaman bebijian yang baik, ya. Mulai kita sandangkan amal-amal kebaikan. Kita memulai hari ini naik satu level, ya, dalam hal jenis ibadah, dalam hal jenis ketaatan, dalam hal semua lini kebaikan, naik satu level dibandingkan dengan yang sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada petang hari ini kita akan memulai, dan ini juga upaya menanam benih kebaikan, bahkan di antara kebaikan yang merupakan barometer, ya, barometer kebaikan seorang hamba yang nanti akan dihisab pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Fa in sholahat, kalau sholatnya baik, faqad anjaha, maka sungguh dia telah sukses, wa aflaha, sungguh dia juga telah mendapatkan apa? Keberuntungan, ya. Tapi kalau sholatnya rusak, wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, ya, waqad khaba, maka sungguh dia akan merugi, ya, sungguh dia akan merugi. Makanya kita akan bahas perkara sholat, dan hal yang di antara perkara penting masalah itu adalah perkara khusyuk. Saya akan memulai dari waktu ini karena ada juga permintaan bagaimana kita membahas buku secara urut, ya. Saya ada menyampaikan materi di beberapa tempat yang dekat dengan sini yang juga sudah saya urutkan. Sementara di sini memang belum urut, maka insya Allah mulai petang ini kita akan urutkan. Kita ambil satu karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, yakni buku berjudul Thalathah wa Thalathuna Sababan lil Khusyu' bis Shalah. Thalathah wa Thalathuna Sababan lil Khusyu' bis Shalah. 33 sebab untuk mendapatkan kekhusyuan sholat. Tapi jangan bayangkan 33 kita bahas sekali waktu ini, ya. Nanti udah langsung bayangin rampungin tekan jam piro, ya. Nah, insya Allah kita akan pelan-pelan membahas ini. Yang penting kita mendapatkan faedah-faedah. Kenapa buku ini? Ya memang kalau secara subjektivitas saya, buku ini adalah buku yang bagi saya sangat berkesan, ya, karena saya mendapatkan buku ini, ya, kutaib kecil itu sekira 30 tahun yang lalu, ya. Ada yang belum lahir, ya. 30 tahun yang lalu, di tahun 94 atau 95, ya, ketika masih mahasiswa, saya lagi seneng-senengnya belajar bahasa Arab, ya. Jadi kalau ada buku tentang bahasa Arab itu saya pokoknya antusias pengen membaca, ya. Ada kutip-kutip kecil, buku-buku kecil yang berbahasa Arab, saya pengen menjajal, saya paham nggak, ya. Sampai suatu kali saya mendapati satu buku kecil yang di situ saya buka, di bagian awal itu ada tercantum alamat penerbit, ya. Tercantum alamat penerbit, ya. Maka karena ketika itu susah untuk mendapatkan buku-buku seperti itu, kita mendapatkannya juga sudah terjemahan, saya pengen dapat kitab aslinya. Maka saya beranikan diri untuk menulis surat ke penerbit yang di Arab, ya. Padahal ketika itu modal saya berbahasa Arab juga masih
lebih rendah dari pas-pasan ya. Cara ekonomi ngono ya, apa menengah ke bawah lah ya. Jadi kemampuan bahasa Arabnya masih menengah ke bawah. Nah, saya juga nggak ngerti bagaimana orang kalau mau menulis surat ke sana itu bagaimana bahasanya, bagaimana awalannya, bagaimana saya juga nggak ngerti. Maka saya mencari ke perpustakaan-perpustakaan, diantaranya ke UMS, ke toko-toko buku. Saya mendapati ada buku yang judulnya Kamus Bahasa Dunia. Nah, di sana ternyata disebutkan contohnya. Nah, jangan bayangkan seperti sekarang. Sekarang itu kalau mau bikin surat gampang aja, ya. Malah bisa nyuruh AI ya, buatkan saya surat, ya, berbahasa Arab, permohonan bantuan buku, ya, ke penerbit ini. Itu udah dibikinkan itu bahasa Arab langsung tuh, ya. Bagi yang bisa ya, tinggal perintah aja. Dulu belum ada internet, di zaman saya ketika itu belum ada internet ya. Maka saya ketika itu ngambil contoh sampelnya yang saya juga tidak begitu paham, pokoknya saya tiru aja, saya adaptasi sedikit sesuai dengan apa yang saya mau ya, saya kirim surat tadi ya. Yang itu kalau saya ingat ternyata dari sisi bahasanya ya, aku moco saiki ngono guyu dhewe gitu ya. Wagu banget ya, lebih banget itu ya. Tapi ya memaklumi ya, saya maklumi diri saya sendiri karena semua orang itu pernah wagu pada masanya ya. Semua orang ahli itu pernah wagu pada masanya. Saya ki ya orang ahli, ning ya luwih mending banget dhisik gitu loh. Saya kalau lihat foto saya berkuda di zaman-zaman awal saya berkuda, sing ketika itu ketok ngeleling ngono ya, tak delok saiki ya guyu dhewe ya. Kok jaran kok wagune kaya ngene ya. Tapi ketika itu ya kaya-kaya kae gitu ya. Dan begitulah semua orang itu pernah apa? Wagu pada masanya ya. Tapi meskipun wagu ketika itu saya nulis surat, ternyata ada balasan, permohonan apa? Permintaan untuk mendapatkan buku-buku dari penerbitnya langsung ya. Sekira 1 tahun ya. 1 tahun itu dapat balasan. Rupa-rupanya suratnya sampai sana setengah tahun ya. Kemudian dikirim itu ya juga sampainya setengah tahun ya. Tapi saya bangga sekali ketika itu ya, gimana orang kampung ya minta bantuan ke Saudi dengan melalui pos itu dikirim juga, ada 6 buku dikirim ke saya. Nah, salah satunya buku ini, Salatu Nasababan lil Khusyu' bis Shalah. Ada juga buku Uridu an atuba walakin ya, aku ingin tobat tetapi ya, kemudian itu menjadi buku terjemahan saya pertama kali yang dicetak di Pustaka Tibian berjudul Jalan Pintas Menembus Dosa ya, Jalan Pintas Menembus Dosa. Itu buku terjemahan saya pertama kali. Nah, tidak kalah menarik apa yang saya dapatkan di buku ini tentang 33 sebab khusyuk ya salat yang ditulis oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid. Baik, sebelum saya memulai pada poin demi poin di antara 33 poin ini, tentu saja kita juga perlu ada prolog untuk memotivasi diri kita ya. Kenapa kok kita membahas tentang salat? Dan kenapa dari perkara sholat itu yang dibahas adalah masalah khusyuk. Satu, tentang masalah sholat kita tahu sendiri bahwa sholat itu merupakan perkara yang atau ibadah yang paling penting ya, jenis ibadah yang paling penting yang menjadi barometer baik buruknya amal yang lain nantinya itu tergantung pada sholatnya dulu. Yang dinilai itu adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya beres, yang lain insya Allah aman. Tapi kalau sholatnya bermasalah, nah yang lain ini masalah-masalahnya juga akan terhitung semuanya ya. Makanya penting sekali kita untuk memperhatikan bagaimana sholat kita. Dan bahwa sholat itu perintahnya itu, kalau yang lain ya, yang lain itu kan perintahnya kan ya melalui apa, turunnya ayat demi ayat ya, perintah-perintah yang lain. Tapi masalah sholat sampai Nabi ya itu Isra Mi'raj ya, itu menunjukkan apa, betapa pentingnya urusan sholat ya. Sampai Nabi langsung dipanggil ke Sidratul Muntaha
Ya, itu menunjukkan betapa pentingnya urusan sholat. Dan itu juga pesan terakhir Nabi sebelum wafat. As-sholah, as-sholah. Ya, jaga sholat, jaga sholat. Itu pesan terakhir beliau sebelum wafat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dari pentingnya urusan sholat itu ada perkara yang sangat penting juga dari bagian sholat, yakni masalah khusyuknya sholat. Kenapa? Kalau kita dapati hari ini, kenapa banyak orang-orang yang berhenti mengerjakan sholat? Ya, ada orang yang pernah mengerjakan sholat, tapi dia mungkin sudah tidak menjalankan lagi. Ya. Atau ada orang yang sholatnya bolong-bolong, dan gitu masih ada rasa bangga. Ada loh yang bilang, saya tidak munafik, saya akui sholat saya masih bolong-bolong. Ya. Jadi koyo-koyo bangga ngono, ya. Bangga orang munafik. Ngapa kok orang munafik? Ya, ngakoni nek salate sih bolong-bolong, saya enggak munafik gitu. Itu salatnya bolong-bolong kok, orang munafik jarene, ya. Padahal ciri munafik apa? Bukan salatnya bolong-bolong, males. Ya. Dia mengerjakannya tapi males ketika berdiri salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia berdiri untuk salat, dia berdiri dengan malas. Itu sudah merupakan tanda-tanda kemunafikan. Tapi ada ya orang yang sholatnya bolong-bolong mengaku tidak munafik. Ya. Saya nggak munafik, sholat saya masih bolong-bolong. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dari mana asalnya atau bagaimana ya, permulaan kok orang-orang kemudian merasa biasa saja untuk meninggalkan sholat? Ada, kalau kita nanti lakukan sensus, ya, tidak usah jauh-jauh, ya, mungkin ya tetangga-tetangga kita, coba nanti dilihat, ya, dilihat bukan untuk mencari kesalahannya, tapi untuk kemudian kita menaruh kasihan, lalu bagaimana kita menyelamatkan mereka. Yang secara KTP-nya Islam, ya, berapa persen yang mengerjakan sholat, atau berapa persen yang tidak mengerjakan sholat, ya. Artinya mengerjakan sholat ya, yang itu sifatnya rutin, bukan pernah mengerjakan sholat. Ya, kalau pernah mengerjakan sholat mungkin nanti bisa dilihat ketika sholat id, gitu ya, sholat Jumat. Tapi sholatnya rutin enggak? 5 waktu terjaga enggak? Ya, buru-buru ke masjid, mengerjakan atau tidak itu dulu. Ya. Nah, dari yang sekian banyak tidak mengerjakan sholat, atau dari sekian yang ber-KTP Islam, ya, berapa persennya yang mengerjakan sholat? Dari yang mengerjakan sholat, berapa persen yang ke masjid? Dari yang ke masjid, ya, berapa persen yang kira-kira bisa menjalankan dengan khusyuk? Ya, maka itu juga menjadi PR kita, ya, untuk memperhatikan perkara kekhusyuan, karena sebelum sholat itu hilang, yang hilang pertama adalah khusyuknya. Bagaimana disabdakan Rasulullah, awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi ummah al-khusyu'. Ya. Yang pertama kali hilang dari umat ini itu adalah khusyuk. Kalau khusyuk itu sudah tidak ada, maka itu alamat sholat nanti juga akan hilang. Ya, karena hanya orang-orang yang bisa khusyuk, yang dia itu bisa bisa melestarikan sholat, bisa merasakan nyaman ketika menjalankan sholat. Orang yang tidak merasakan khusyuk maka akan berat dalam menjalankan sholat. Wasta'inu bis sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah perkara yang berat, ya. Berat untuk dikerjakan, ya. Berat untuk dilestarikan, didawamkan, dikontinukan. Illa ala, ya, kecuali wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu berat dikerjakan kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau sudah tidak ada khusyuk, dia akan berat melaksanakan sholat. Kalaupun dia masih mengerjakan, dia punya alasan yang lain yang bukan lillah, bukan karena kekhusyuannya.
tapi mungkin pekewo sama fulan, wedi sama wong tuane. Nah, kalau sudah alasannya ini, pada saatnya nanti wis gede ora wedi karo wong tuane, ya meninggalkan. Dhisik dia pekewo sama yang lain. Ketika sudah tidak bersamanya lagi, nggak ada, hilang rasa pekewonya, sudah tidak ada, maka dia dengan mudah meninggalkan sholat. Ya, makanya hanya orang-orang yang khusyuk saja yang mereka itu bisa bahkan menjalankan sholat itu betul-betul dengan kelezatan. Dia sudah merasakan kenikmatan sholat. Pada sholat itu ada kenikmatan. Harusnya kita merasakan kenikmatan. Ya. Kalau Nabi berpesan kepada Bilal, "Arihna bis shalah ya Bilal." Rehatkan jiwa ini, bahagiakan jiwa ini, ya, hati ini dengan sholat. Ya. As-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Cahaya, nur itu biasanya digunakan untuk menyebut cahaya bulan, nurul qamari. Ya, nur, ya. Beda dengan dia. Dia itu matahari. Apa beda nur sama daw atau dia? Ya, kalau dia itu sinar, ada apa? Panas-panasnya. Ya, ada panas-panasnya. Kalau nur itu karakternya apa? Sejuk. Oh ya, terang dan sejuk. Maka orang yang mengerjakan sholat itu akan mendapatkan nur, kesejukan di hatinya. Ya, jadi kesejukan yang akan didapatkan ketika seorang mengerjakan sholat. Tetapi itu hanya dirasakan kenikmatannya oleh orang-orang yang khusyuk. Ya, karena Nabi adalah orang yang paling khusyuk, maka beliau adalah orang yang paling bisa merasakan kenikmatan sholat. Ya, merasakan lezatnya berlama-lama mengerjakan sholat. Itu yang Rasulullah yang paling sempurna. Maka berapa lama beliau sholat? Berapa lama Nabi sholat? Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa qa'ifatum minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabb mengetahui kamu Muhammad bangun malam untuk sholat kurang sedikit dari 2/3 malam, dan separuhnya dan sepertiganya. Begitupun dengan segolongan orang yang bersamamu. Jadi disebutkan yang pertama ini adalah yang paling sering dilakukan Rasulullah. Kurang sedikit dari 2/3 malam. Kalau di musim dingin itu di Arab satu malamnya 12 jam, ya, lebih lama daripada di musim kemarau. Ya, malamnya 12 jam, berarti 2/3-nya adalah 8 jam. Kurang sidik berarti 7 jam. Ya, bayangkan sholatnya Rasulullah itu 2/3 malam, kira-kira 7 jam. Ya, 7 jam itu beliau membaca surat tidak banyak yang dibaca. Ya, kalau kita 7 apa? 7 apa? Ya, 7 menit pas sholat. Kadang ya sholat panggil ya, sholat malamnya ya. Ya. Jadi di sholat malam 2/3 malam itu beliau membaca 3 surat saja. Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Ya, hanya 3 surat. Kalau kita biasanya di sini berapa? Kalau sholat tarawih berapa surat? Lebih banyak ya, 11 surat ya. Ya, ini 11 surat. Selain Al-Fatihah, itu ada 11 surat yang dibaca. Beliau 3 surat. Ya. Kenapa bisa begitu nyaman mengerjakannya? Karena apa? Memang mendapatkan kekhusyuan. Begitupun juga dengan para sahabat dan orang-orang soleh yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ada di antara ulama. Ya, ada kok kalau tidak salah. Ya, beliau ketika mengerjakan sholat malam dia sudah sepuh ya. Dia katakan sudah tua umur saya, sudah rapuh tulang saya, tak lagi saya kuat berdiri sholat selain membaca 3 surat saja. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya, mergawis tua, ya. Jadi tulangnya udah rapuh katanya. Ya, tuane kaya ngono ki nom-nomane kaya ngopo ya. Sing jelas ora kaya awake dhewe gitu ya. Nom-nomane kaya ya ora kaya awake dhewe. Karena berdiri dia itu untuk sholat ya, bukan sekedar dengan menggunakan otot dan tulangnya saja, dengan kedua kakinya saja yang berdiri, tetapi apa?
kekuatan hatinya. Ya. Karena untuk bisa lama berdiri itu faktor yang paling penting adalah ya fisik memang ada perannya, tetapi ternyata ada orang yang fisiknya kuat, medekol, ya, yo jago bal-balan barang, tendangannya yo maut, ya. Tapi nek kon salat sak jam ngono wis dredeg-dredeg gitu ya. Wis ngewel-ngewel itu ya. Padahal wong kuat gitu ya. Ya. Pemeneh imame maca 2 juz ngono ya. Wis dredeg-dredeg ya. Ya, satu juz ya karena masih dibagi 11 rakaat masih agak ringan ya. Tapi satu rakaatnya 1 juz gitu ya. 1 juz lagi Allahu Akbar ya. Kita berbicara tentang ini ya, sholat sendirian ya, atau sholat untuk kita yang kita rasakan ya, bukan ketika Anda menjadi imam. Ya memang kalau Anda menjadi imam ya delok-delok makmume ya, aja ngukur awakmu dhewe, lihat makmumnya ya. Kalau memang tidak baik kalau kita jadi imam kemudian sholatnya dawa-dawa nggak ngukur makmum. Pernah kejadian itu di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Ada seseorang itu melaporkan kepada Amirul Mukminin karena ada seseorang yang dia tuh menampar imamnya. Jadi imam sholat subuh ya itu dikuoplok ya, harus makmume. Maka makmumnya dibawa kepada khalifah ya. Sampai ngoploknya makmum apa ya. Jadi suatu waktu mau sholat subuh ya, saya bangun itu akan ada keperluan penting ya, sehingga saya mencari tempat ya sholat yang kira-kira itu bacaannya itu cepat, ringan ya, karena saya akan segera ada keperluan ya. Saya kemudian mendapati masjid yang saya sholat di belakangnya ya, yo manggon yo nangar diu wong ya mulai sedhiwe gitu ya. Nah ternyata imam ketika itu membaca dari rakaat pertama ya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia baca apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi ya. Dikiranya baca apa? Dikiranya baca ini Al-Baqarah, tapi paling juga sampai ulaika humul muflihun ya. 1 halaman saja kan ya, 1 halaman kotak itu. Ternyata lanjut innal ladzina kafaru sawaun alaihim, halaman selanjutnya ya. Wah ini paling mungkin hanya sampai berhenti ya, walau madzabun adim ya, paling juga 7 ayat saja. Ternyata lanjut, oh mungkin satu ruku, ternyata lanjut ya, atau jangan-jangan 1 juz, ternyata lanjut ya, sampai ternyata selesai Al-Baqarah baru Allahu Akbar ya. Wis komropok ra umum ya. Jangan tanya khusuknya ya. Jamaah kabeh khusuk apalagi orang ini. Ya, istitenono tak kapane engko ya imam iki ya. Kemudian ditunggu ya. Ketika ditunggu di rakaat kedua apa yang dia baca? Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, surat apa? Ternyata yang dibaca adalah surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. Benar ya bacanya, jangan hafal ya. Ya. Surah Ali Imran yang dibacanya. Ya, ketika dia tahu ini surat Ali Imran ya. Ya, moga-moga cuma 1 halaman saja. Biasanya imam rakaat pertama itu bacanya apa? Bacanya panjang, rakaat kedua tinggu tombol ya. Menras donesu ya, kulhu ya. Tapi ternyata rakaat keduanya ini yang dibaca malah Ali Imran. Ya. Wah, Ali Imran. Apa iya ini mau 1 juz juga ya? Atau jangan-jangan malah sampai selesai ya. Ternyata sampai ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu ya. Sampai ayat terakhir baru Allahu Akbar. Udah ini makin tidak khusyuk ya. Makin tidak khusyuk, pokoknya wis ngerancang arep tak kapake ya, tangannya maju kita ya. Nah, atau mungkin dia awalnya mau miso-miso tok ngono lah ya. Nah, ketika salam ya, belum lagi dia mau mau nanganin si imamnya tadi ya, saking kemeropoknya, tapi sudah didulu oleh imamnya yang dia berdiri dan meminta maaf ya.
Minta untuk apa? Dia bilang, mohon maaf jamaah sekalian, kita sudah sholat ya dengan baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, tapi saya ternyata lupa, tadi saya belum wudhu katanya ya. Jadi kita sholat lagi ya, tunggu saya mau wudhu dulu ya. Berarti tekan Al-Baqarah, tekan Al-Imran, tiba imamnya durung wudhu ya, arep baleni meneh wis rasronto mau muni-muni, akhirnya apa sing masuk tangan woplok imamnya ya. Maka ketika mendengar penuturan ini ya, Harun Ar-Rasyid juga bilang, ini makmumnya aku ya kira-kira ya podot apa blok ya. Ya. Ya salat subuh ya, Al-Baqarah sama Al-Imran meledak sengenge ya. Nah, hadirin yang bukan Allah, kita bukan bicara tentang bagaimana kita jadi imam, tapi bagaimana kita merasakan apa? Kelezatan nikmat. Ya, ini kelezatan akan kita dapat kalau kita bisa merasakan apa? Khusyuknya sholat. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang mengasung kita untuk khusyuk dalam sholat dan menunjukkan bahwasannya fadilah-fadilah sholat itu adalah bagi orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Qad aflahal mu'minun ya. Beruntunglah orang-orang yang ya beriman. Karakternya apa? Alladzina hum fi sholatim khasyi'un. Ya, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu adalah orang yang mendapatkan aflaha. Ya, pernah saya sampaikan di sini, al-falah itu apa maknanya ya? Al-falah itu adalah kata yang mengandung pengertian tercapainya segala tujuan dan terhindarnya dari segala yang dikhawatirkan ya. Itu definisi dari kata al-falah yang kata para ulama tidak ada sinonim yang pas ya. Begitupun kalau diterjemah juga tidak ada yang diksi yang persis ya, yang menggambarkan atau mewakili kata al-falah ya. Adanya adalah definisi ataupun rincian atau mengandung beberapa unsur di situ. Al-falah itu unsurnya adalah as-sa'adah, kebahagiaan ya. Apalagi an-najah, kesuksesan dengan huruf ha, an-najah, yang artinya adalah husulul matlub, apa yang dicita-citakan dia dapatkan. Kemudian ada juga an-najah dengan huruf ta'ul marbutah ya, yang maknanya adalah keselamatan ya, yakni terhindarnya dari sesuatu yang memadaratkan dirinya. Dan juga maknanya al-fauz, kemenangan ya. Ini adalah di antara makna-makna yang apa? Terdapat pada kata al-falah ya. Dia tidak punya apa ini istilahnya satu sinonim ya yang persis mewakili ya, saking dalamnya makna al-falah. Qad aflahal mu'minun ya. Begitupun juga kenyataan bahwa orang yang menjalankan sholat itu tidak selalunya dalam posisi khusyuk, yang padahal ya, yang dinilai dari sholat itu ketika khusyuk saja. Maka seperti dikatakan Ibnu Abbas, ada di antara hamba yang mengerjakan sholat tidak memiliki poin selain ya separuhnya, sulusuha atau sepertiganya, rubuha atau seperempatnya ya, atau khumusuha, ada yang hanya mendapatkan 1/5 saja poinnya, ada yang 1/6, 1/8 sampai belum sebut 1/10-nya saja ya. Jadi yang diterima dari sholat itu ketika apa? Khusyuk, yakni ketika sinkron antara gerakan anggota badan dengan bacaan yang diucapkan sekaligus dengan apa yang hadirnya hati, disertai dengan hadirnya hati terhadap apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat dengan gerakan-gerakan tubuhnya ya. Makanya kalau ditanya inti dari kekhusyuan memang hati ya. Al-aslu al-khusyuk ya fil qalb ya. Jadi letak dari kekhusyuan itu intinya adalah di hati. Akan tetapi kemudian berpengaruh kepada anggota badan ya, berpengaruh kepada anggota badan ya. Jadi jangan hanya melihat khusyuk itu orang yang ketika gerakannya itu kelihatan tenang saja ya, malah kita juga perlu
mengingat ataupun mewaspadai sekaligus apa ya istilahnya, jangan sampai perhatian terhadap fisik itu lebih dari perhatian kita terhadap hati, yang kalau dalam bahasanya Hudzaifah bin Yaman adalah khusyu'un nifaq. Beliau katakan iyyakum wa khusyu'un nifaq, ya, hati-hatilah kamu terhadap khusyuknya orang munafik, ya, khusyuk tapi khusyuk nifak, ya. Faqila lahu wa khusyu'un nifaq. Beliau ditanya apa itu khusyu'un nifaq, ya. Beliau mengatakan antarul jasada khasyian wal qalbu laisa bi khasyi', ya, yakni engkau melihat jasad seseorang ketika salat tampak khusyuk, wal qalbu laisa bi khasyi', akan tapi hati ternyata tidak khusyuk, ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita waspadai, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau menyebutkan ada istilah khusyuk al-iman dan khusyuk an-nifaq, ya. Khusyuk karena keimanan dengan khusyuk yang itu merupakan karakter munafik, ya. Beliau katakan al-farqu baina khusyuk al-iman wa khusyuk an-nifaq. Apa perbedaan antara khusyuk iman dengan khusyuk nifaq? Khusyuk al-iman huwa khusyukul qalbi lillah. Khusyuknya hati, fokusnya hati kepada Allah. Khusyuknya hati untuk Allah. Bita'dim, dengan mengagungkannya. Wal ijlal, ya. Ta'dim, ijlal itu mengagungkan, ya. Itu mirip-mirip pengertiannya, ini penegasan. Wal waqar, penghormatan, ya, penghormatan, pengagungan, ya. Wal mahabah, jadi wal mahabah pun juga pengagungan, ya. Dari kata, kalau kita sering mengatakan hebat itu jadi mengagungkan, betul-betul menganggap Allah itu sesuatu yang luar biasa, paling agung, ya. Wal haya, ada rasa malu, ya, rasa malu kepada Allah. Kalau menyajikan ibadahnya itu biasa-biasa saja, ya, atau bahkan ada banyak cacatnya, ada rasa malu kepada Allah, ya, sehingga hatinya betul-betul terfokus hanya kepada Allah. Wal hub wal haya, ada rasa cinta di sana, ya, ada rasa malu di sana, dan juga ada wasyuhud ni'amillah, dia menyaksikan akan nikmat-nikmat dan karunia dari Allah. Itu yang disebut dengan apa? Khusyuknya iman. Ya, wa amma khusyu'un nifaq, adapun khusyuk nifaq, ya, fayabdu 'alal jawarih, ya, tasannu'an, ya, wa takallufan wal qalbu ghairu khasyi'. Adapun khusyuk nifaq itu adalah ketika anggota badan itu tampak tenang, tasannu'an, dengan dibuat-buat, takallufan, dipaksa-paksa gitu, ya. Nah, dibuat-buat, ya. Sedangkan hati tidak khusyuk, ya. Ini yang disebut dan oleh para sahabat, mereka berdoa a'udzubillahi min khusyu'in nifaq, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari khusyuknya orang-orang munafik, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di sinilah kita perlu belajar tentang khusyuk salat dan bagaimana caranya, ya. Karena kalau kita ingat juga akan ayat, ingat Allah mengingatkan kepada kita, bahkan ini adalah di waktunya, di masanya teguran dari Allah kepada para sahabat, ya. Teguran yang itu tentu untuk kita sangat-sangat layak dan lebih layak untuk mendapat teguran, ya. Kita ini sudah berapa lama mengerjakan sholat, tapi pernah enggak kita merasakan khusyuknya sholat? Atau selama kita menjalankan sholat ini kita sudah mewujudkan khusyuk atau belum? Kalau belum, nunggu kapan untuk khusyuk sholat? Ya. Allah tegur dengan kalimat, ya, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, ya. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, ya, untuk fokus hatinya dalam rangka berzikir kepada Allah, ya. Di antara makna zikir adalah apa? Salat, seperti yang pernah kita sampaikan, ya. Di antara makna zikir adalah salat, dan jelas salat masuk dalam kategori ini, ya. Jadi kalau kita mendapati pertanyaan dari Allah, seharusnya kita, ya, nggak ada alasan lain kecuali mengatakan apa? Ya,
sekarang saatnya ya Allah. Ya. Ini seperti jawaban yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ya. Dan ini ayat yang menjadi sebab taubatnya beliau. Beliau ini tadinya seorang perampok, ya, seorang penyamun yang sangat ditakuti. Yang dia itu nyegat jalur perdagangan dari Mekah ke Syam. Ya. Suatu kali dia tertarik dengan seorang gadis, sampai kemudian direwangi naik pagar, naik tembok itu mau ngintip, ya. Belum dapat yang diintip, dia mendengar ada ayat dibacakan. Ayat yang dibacakan ini, alam ya'ni lil ladina, ya, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang saatnya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya, khusyuk hatinya dalam rangka berzikir kepada Allah. Maka ketika itu menggigil tubuhnya, ya, dia mengatakan bala ya Rabb qad'an, ya, benar ya Allah, inilah waktunya, wis wayahe, wis wancine, ya. Jadi kalau kita terapkan untuk kita hari ini dalam hal urusan sholat, apa ya rung wayahe kanggo wong-wong kang iman, ya, kanggo khusyuk nalikane sholat, ya. Wis pirang tahun to ndak ke sholat, saiki umur piro, ya. Apa ya iku rung wayahe? Maka lainnya kita mengatakan apa? Ya, bala ya Rabb qad'an, inilah saatnya kita untuk apa? Menegakkan khusyuk, ya, untuk berusaha khusyuk di dalam menjalankan sholat. Ini permulaan yang saya ringkas dari mukadimah beliau, ya. Belum saya bacakan per kata, tapi insya Allah nanti tentang 33 itu kita akan sampaikan atau kita akan bacakan per kata, ya, sehingga kita juga bisa lebih mendalami makna-maknanya, ya, satu persatu, ya. Untuk bocoran saja yang pertama, sebelum atau mungkin kita baca beberapa poin, ya, belandang sidik apa ya, biasanya belandang sidik, ya. Pertama adalah al-isti'dad lis-sholati wa tahayyu'u laha. Ini untuk permulaan, ya, supaya dari 33 sudah ada poin yang kita sebutkan. Di antara cara untuk bisa mendapatkan kekhusyuan sholat adalah al-isti'dad lis-sholah, ya, menyiapkan diri untuk sholat wa tahayyu'u lahu, dan menyambutnya, ya. Maksudnya menyiapkan diri itu sebelum masuk waktu sholat itu sudah ada persiapan, ya. Atau kita sudah bersiap pada saat adzan berkumandang, ya. Wa yasulu dzalika bi umurin minha, ya. Menyiapkan diri untuk menyambut sholat itu dilakukan dengan beberapa perkara, ya. Minha at-tardid ma'al muadzin, ya, at-tardid ma'al muadzin, ya, ini ketika kita mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga menirukan menjawab panggilan adzan, ya. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga menirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Nanti yang beda di kalimat hayya 'alas shalah, kita baca apa? La haula wala quwata illa billah. Begitupun ketika hayya 'alal falah, yang lain membaca seperti yang dibaca oleh muadzin. Ini penting karena begitu kita mendengar adzan, lalu kita mendengarkan adzan, lalu menyahut seruan muadzin, itu berarti kita sudah persiapan. Itu awalan untuk nanti bisa khusyuk sholat, ya. Jadi wis noto hati sejak ketika adzan itu sudah noto hati, ya. Oh ini suara adzan, ya, sudah ada persiapan, ya. Wal ityan bidu'a al masyru' ba'dahu, termasuk berdoa setelah kumandang adzan selesai, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan alladzi wa'adta, ya. Doa yang disyariatkan setelah kumandang adzan kita apa? Kita baca, ya. Itu juga menjadikan kita lebih siap lagi, ya. Wah, sudah selesai adzan, berarti segera persiapan untuk apa? Salat, ya. Kemudian apa? Wa du'a bainal adzan wal iqamah, ya. Antara adzan dan iqamah kita apa? Berdoa, ya. Jadi setelah adzan kita berdoa dengan doa yang apa?
berhubungan dengan azan, kemudian ada waktu, ya. Ini adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Makanya kalau kita mengerti waktu ini, kita akan sudah berada di posisi ketika waktu ini waktu ini muncul, ya. Maksudnya apa? Kalau kita tahu keutamaan berdoa di antara dua adzan, maka kita saat selesai adzan kita sudah di posisi apa? Di masjid, sehingga sempat untuk apa? Ya, menggunakan waktu berdoa di antara, ya, dua adzan, atau antara adzan dan iqamah, ya. Dan itu juga sudah menuju pada kesiapan lagi, ya. Beda dengan orang yang terlambat, kemurungsungan itu, ya. Maka banyak hal persiapan terlewatkan. Nanti ketika sholat pun juga, ya, namanya kurang persiapan, kurang pemanasan, ya. Ya, nantinya juga akan lama untuk beradaptasi, ya. Lama untuk fokusnya, ya. Yang harusnya sudah fokus, dia masih bisa golek sinyal itu loh, ya. Golek sinyalnya, ya, ini dulu, ya, adzan, kemudian apa, berdoa di antara dua adzan, antara adzan dan iqamah, ya. Kemudian juga wa isanul wudu, memperbagus wudu, ya, memperbagus wudu. Jadi syukur-syukur ini memang beliau sampaikan poin-poin, ya, tidak mesti urut, ya. Kalau urut mestinya, ya, sebelum tadi, ya, sudah wudu dulu, ya, atau setelah adzan kemudian wudu, baru tadi doa di antara dua apa, bahkan tahiyatul masjid dulu. Tapi ini karena poin-poin, ya, intinya juga jangan terlewatkan, ya, untuk apa, memperbagus wudu, wa ihsanul wudu, ya. Saya hanya baca apa yang beliau tuliskan, wa ihsanul wudu, memperbagus wudu, ya, memperbagus wudu, ya. Memperbagus wudu itu artinya apa? Juga butuh waktu untuk bisa memperbagus wudu. Kalau sudah iqamah lagi wudu, ya, iya, ada memperbagus wudu, gitu, ya. Karena ketika itu utamanya adalah yang wajib-wajib, karena segera untuk apa? Untuk mengikuti sholat, ya. Tapi kalau kita ada waktu, ya, yang longgar, maka kita bisa memperbagus wudu, ya. Dan poin wudu ini at-tahuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Iman itu bisa diartikan juga sholat, ya. Sebagaimana apa yang Allah firmankan, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, dan Allah sekali-kali tidak akan menyanyiakan iman kalian. Iman kalian dalam ayat ini maksudnya adalah sholat, ya, karena turun terkait dengan apa yang dirasakan para sahabat tatkala mereka tatkala turun perintah pemindahan arah kiblat, yang tadinya ke arah mana? Baitul Maqdis, kemudian arah itu dipindahkan ke Ka'bah. Maka mereka merasa, loh, ini kalau ini revisi, gimana dengan sholat-sholat yang kemarin? Gak sing sholat-sholat wingi ra kanggo, ya. Sebab kiblatnya wingi Baitul Maqdis, padahal sekarang yang diperintahkan adalah ke Ka'bah. Lah sholat wingi piye? Nah, maka turun ayat ini. Wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Iman di situ maksudnya apa? Sholat, ya. Maka wudhu itu separuh dari sholat, ya. Bahkan ketika tidak ada wudhu, maka sholat juga tidak sah. La sholat taliman la wudhu alahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudhu, ya. Nah, itu juga diperhatikan, ya. Kemudian wa tasmiyah qablahu, baca bismillah sebelum berwudhu, ya. Kemudian wa dzikru wa du'a ba'dahu, baca zikir dan doa, ya, setelah wudu, ya. Misalnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Boleh juga di dalam hadis yang lain dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yang bertulis juga itu, ya. Nah, itu juga ditunaikan, ya. Jadi apa-apa yang bisa menjadikan kita nanti melakukan sholat dalam kondisi yang paling baik, ya, dan paling nyaman, tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, ya. Dan itu semua butuh persiapan di awal, ya. Artinya, ya, kalau kita sedang posisi kerja, ya, ya,
berhenti kerjanya itu jangan pas adzan lagi berhenti, ya. Kalau adzan lagi berhenti, itu nanti masih ada unsur tergopoh-gopoh, ya. Bahkan dulu Sa'id bin Musayyib mengatakan, la takun abdan su, janganlah kamu menjadi seorang hamba yang buruk. Apa itu? La ya'ti qabla yunada, belum datang sebelum dipanggil, ya. Itu apa ini? Hamba sing ora apa ya? Ora pangerten, ora ngerti wayah gitu loh. Nek ngerti ngono ya sadurunge di apa? Sebelum diperintah itu sudah siap, ya. Sebelum dipanggil dia sudah siap, ya. Fa'tis shalah qabla nida. Bahkan beliau katakan, datangilah salat sebelum panggilan adzan, ya. Walaupun ini nanti juga ada pembahasan khusus, ya. Bagi imam boleh dia ngepres datangnya, ya. Karena dia kalau imam apa tekani kegajian kok, ya, dorong numpuk wis komat nanti, ya. Kalau imam, ya, dia ya sholat apa qobliyahnya di rumah, ya. Kecuali kalau memang imamnya juga marbotnya, ya rasa mulih sih ngono maksudnya, ya. Enggak, jadi kon sholat nang omah, ya, marbot masjid malah mulih dhisik, ya, sholat nang omah, ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan, utamanya poin pertama, yakni al-istidad lis shalah, ya, mempersiapkan diri ketika hendak mengerjakan sholat. Baik, ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.